Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat pagi, selamat hari Minggu. Adalah minggu yang pertama di bulan yang kedua, bulan Februari hari ini, tanggal 4 Februari 2024. Oh haleluya, mari semua berbondong-bondong datang kepada Yesus. Yesus berfirman di dalam Mazmur pasal 100 ayat 3 dan 4 yang sering kali saya bacakan. Tidak boleh bosan dan tidak boleh lupa, ini firman Allah kekal selama-lamanya. Ayat yang ketiga dikatakan, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalanya. Amin. Kita adalah ciptaan Tuhan dan kita semua Dia yang menentukan. Maka tidak benar saudara kalau sampai manusia tidak mencari Tuhan. Salah fatal itu. Kalau kita tanya dari siapa kita? Kamu dari siapa? Ciptaan siapa? Ciptaan Tuhan. Seperti kalau saudara bekerja, mendapatkan gaji dari perusahaan, kalau sampai tidak mencintai, tidak ingat akan perusahaan itu, dipecat saudara. Ya dong, kalau bekerja di luar perusahaan, padahal mendapat gaji dari perusahaan, tapi di perusahaan kerja nggak beres saudara. Tidak taat kepada peraturan perusahaan, hidupnya menyimpang dari peraturan perusahaan, nggak bisa saudara. Sama juga dengan kehidupan kita. Jangan menyimpang dari firman Allah. Kita hidup dari Tuhan, maka harus hidup bagi Tuhan. Karena firman Tuhan katakan di dalam Roma 14 ayat 8, hidup dari Tuhan, mati buatan hidup atau mati dari Tuhan dan kepada Tuhan. Dan itu itulah ayat yang keempat dikatakan Mazmur 100. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah nama. Amin. Katakan Yesus baik. Itu saya Pastor Yakob Rahmat. Saya akan menyanyikan buah pujian tiap perjanjian dalam Alkitab, sebab hidup kita di dalam firman Tuhan. Karena nanti kita baca di dalam Keluaran pasal 19, Tuhan menampakkan diri dan berfirman kepada Musa di atas gunung Sinai. Biar hari demi hari kita melangkah sesuai dengan apa yang Tuhan mau, dan Tuhan akan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu, selamat kita beribadah kepada Tuhan. Dan saat ini saya sedang ada di Jember. Dari sejak minggu lalu saya pelayanan terus maju dalam rangka mencari banyak jiwa-jiwa, menggembalkan domba-domba sesuai dengan firman Allah. Tiap perjanjian dalam Alkitab, amin, haleluya. Tiap pasal, ayat baris, oh aku punya. Amin, haleluya. Ku berharap cintanya Tuhan Yesus, amin, haleluya. Tiap perjanjian di dalam Alkitab itulah firman Tuhan. Amin, haleluya. Tiap perjanjian dalam Alkitab, amin, haleluya. Tiap pasal, ayat baris, oh aku punya. Amin, haleluya. Ku berharap cintanya Tuhan Yesus, amin, haleluya. Tiap perjanjian dalam Alkitab itulah firman Tuhan. Amin, haleluya. Di dalam Mazmur 100 ayat 3 dan 4, tiap pasal, ayat baris, oh aku punya. Ketahuilah Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawan dan domba gembalanya. Tiap perjanjian dalam Alkitab itulah firman Tuhan. Tertulis pula, saya mau baca di dalam Ulangan pasal 6 ayat 6 dan 7. Demikian firman Tuhan. Ulang pasal 6 dan 7. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Itulah firman Allah.
Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Itulah Alkitab, haleluya. Dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu. Itulah firman Tuhan. Apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun, beritakan firman Tuhan. Haruslah juga engkau mengingatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Itulah firman Tuhan Alkitab. Kusimpan firman-Mu Tuhan dalam hatiku. Amin, haleluya. Ya, Fatsal ayat baris itu firman Allah yang sangat kucintai. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya-Mu kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya-Mu kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal dari Padamu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Yesus yang sangat kucintai. Amin, haleluya. Ku mau selalu setia dan taat pada firman Tuhan sampai nanti aku berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Sucikan mulutku Bapa, pikiranku, hatiku untuk pagi ini mau baca firman-Mu Bapa. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk firman Tuhan. Amin, haleluya. Hari ini hari Minggu Bapa, kami semua anak-anak-Mu beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Aku mau setia dan taat pada firman Tuhan. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan tempat tertinggi di atas segala-galanya bagi Engkau Bapa. Dan ampuni semua dosa kesalahan kami. Kami orang berdosa Bapa. Kami percaya aku hamba-Mu, aku anak-Mu. Aku datang kepada Bapa di surga dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua dosa kesalahanku sudah diampuni oleh Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus yang sangat baik, sangat baik. Cintanya luar biasa dalam kehidupan kita. Firman Allah katakan, Ulangan pasal 6 ayat 6, saudara jangan lupa, 6, 7, 8. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Perintah apa? Firman Tuhan. Yang sebentar kita baca di dalam Keluaran 19 ayat 1 dan 25. Terus ini Alkitab, ada 66 kitab, saudara. Perjanjian lama ada 39 kitab. Perjanjian baru ada 27 kitab, total 66. Mari semuanya kita mau baca firman Tuhan dengan setia, dan kita lakukannya. Kita mau cinta Yesus. Dan kata firman Tuhan ayat yang ketujuh, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Oh, saya sejak kecil oleh papi mami almarhum saya yang saya cintai, salah satu pendiri gereja Bel Tabernakel di Jember, saudara ya, dan papi pendiri langsung ya dari tahun 1957 ya, 57.
Papi saya melayani pekerjaan Tuhan dari tahun 1942, sudah 71 tahun melayani pekerjaan Tuhan. Saya dari kecil sudah dididik dari papi saya. Dari sejak umur saya 5 tahun begitu sudah bisa baca. Ya, lahir dari anak seorang pendeta. Saya lahir 17 Agustus 1956. Usia saya 60 memasuki 68 tahun. Saya dari lahir begitu membaca. Sama papi, mami almarhum saya cintai. Sudah dididik dengan firman Tuhan. Diulang-ulang. Tiap jam 4 pagi saya dibangun untuk doa pagi. Rutin tiap pagi itu, saudara. Jadi papi saya melakukan firman Tuhan. Di firman Tuhan haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Saya anak-anak masih kecil sudah dikajar oleh papi. Tiap Sabtu malam minggu dikumpulkan anak-anak semua. Diajar tiap Sabtu rutin. Tiap hari, tiap saat. Mana saya umur 5 tahun sudah disuruh khotbah sampai sekarang. Saya sudah 62, 63 tahun melayani pekerjaan Tuhan. Lama, saudara, ya. Tidak main-main itu. Kenapa? Sudah berakar. Yesus terukir dalam hidup saya. Maka saya dengan setia melayani pekerjaan Tuhan. Papi, mami, akhir hidupnya. Pada waktu umur hampir 90 tahun. Dipanggil sama Tuhan 10 tahun yang lalu. Kalau hidup papi, mami, saya umur 100 tahun, papi. Tapi saat ini sudah bersama Tuhan di Firdaus. Udah jalan-jalan di surga. Sudah mendapatkan pahala, upah besar surga. Karena dengan setia melayani pekerjaan Tuhan. Doa puasa, sayang kepada jemaat. Mendirikan cabang-cabang di Ambulu, di Nami Puji, di Kalisat, di Muncar, Banyuwangi. Semua Tuhan. Membaptiskan orang, wah sudah banyak sekali. Dan saya sebagai hamba Tuhan, sebagai putra kandungnya, melangsungkan pekerjaan Tuhan. Sampai detik ini, saya cinta Tuhan Yesus. Kita mau setia sama Tuhan. Mari, kita mau kembali kepada firman Tuhan. Hanya firman Allah Yesus yang satu-satu yang kita cintai. Tidak ada pribadi lain dalam kehidupan kita. Ya, hanya Tuhan Yesus. Suatu hari kelak kita akan menyambut kedatangan Tuhan yang luar biasa itu. Saya mau baca firman Tuhan Keluaran 19, demikian firman Tuhan ayat yang pertama. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Refidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di padang gunung itu. Wah, puji Tuhan. Saya sendiri sudah 62 kali ke Israel dan selalu mampir ke gunung Sinai, sudah. Saya pernah naik sampai ke puncaknya. Berapa kali saya naik ke puncak. Berat sekali. Saya paling stres kalau pergi ke gunung Sinai. Karena sangat-sangat berat perjalanan. Ya, saya jalan kaki itu kurang lebih bisa 5 jam, saudara. 4-5 jam sampai ke puncak. Pulang pergi bisa 10 jam, jadi 5 jam ke atas karena pelan-pelan, saudara. Tidak bisa buru-buru, tinggi banget, saudara. Banyak orang meninggal tidak tahan, saudara. Karena terlalu dingin dan karena kencang anginnya, karena saya sudah mengalami bisa cerita. Dan tempat ini luar biasa, Tuhan menampakkan diri. Lalu naiklah Musa, ayat ketiga. Lalu naiklah Musa menghadap Allah. Dan Tuhan bersuruh dari gunung itu kepadanya. Beginilah kukatakan kepada keturunan Yakub dan kau beritakan kepada orang Israel. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Oh, Tuhan sudah menyertai bangsa Israel di tengah-tengah perjalanan dari Mesir masuk ke tanah perjanjian. Sampai ini masih di Gunung Sinai, sudah. Tapi sudah lewati Laut Teberau di mana penyertaan Tuhan luar biasa dahsyat. Asal kita mau taat. Mari kita baca yang kelima. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka aku akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang punya seluruh. Oh, dahsyat Tuhan. Mari kita firman Allah kita ikuti, karena janji Tuhan, sifat Tuhan berlaku firman Allah dulu sampai sekarang. Kata firman Tuhan, jika saudara dan saya sungguh-sungguh mendengarkan firman Allah dan berpegang kepada janjiannya, maka kita akan menjadi harta kesayangan Tuhan. Amin. Saya minta dalam nama Yesus Tuhan, saya mau baca firman Tuhan, saya mau ikuti firman Tuhan, rajin mendengar dan rajin melakukannya, supaya Bapak Ibu bersama saya dijadikan Tuhan harta kesayangan Tuhan. Amin. Mari berikutnya, saudara. Luar biasa Yesus, terima kasih Tuhan. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Amin. Itulah semuanya firman yang harus kamu katakan pada orang Israel. Lalu datanglah Musa dan mengambil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang firmankan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama berkata, ya Tuhan, aku siap melakukannya, taat kepada perintah Tuhan.
sehingga hidup kita berkenan kepada Tuhan. Biar makin hari kita mencinta Tuhan. Berfirman Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan datang kepadamu dalam awan tebal, dan maksud supaya dapat didengar oleh bangsa itu apabila aku berbicara dengan kau, dan juga supaya mereka senantiasa percaya kepadamu. Lalu Musa memberitakan keberkatan bangsa itu kepada Tuhan. Berfirman Tuhan kepada Musa, pergilah kepada bangsa itu, sulah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok, dan mereka harus mencuci pakaian. Mencuci pakaian arti gunakan kehidupan yang baru, harus kudus di hadapan Tuhan, saudara, berkenan kepada Tuhan. Menjelang hari ketiga mereka harus bersiap, sebab pada hari ketiga Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa itu di Gunung Sinai. Sebab itu haruslah engkau memasang batas bagi bangsa itu, berkeliling sambil berkata, jagalah baik-baik, jangan kamu mendaki gunung itu atas kena pada kakinya, sebab siapapun yang kena kepada gunung itu pastilah jadiku mati. Memang naik ke Gunung Sinai itu tidak boleh dari cerita sejarahnya. Maka saya kalau ke Israel ke Gunung Sinai, saya berdoa betul, saya bicara kepada jemaat yang bersama saya. Sebetulnya kalau menurut perintah ini tidak boleh Gunung Sinai, yang boleh Sinai adalah Musa, ya. Tapi saat ini banyak orang ke sini itu atas izin Tuhan. Oleh karena itu saya selalu berdoa, kalau Tuhan izinkan bisa selamat sampai ke puncak, turun pergi dan pulang dalam pimpinan Tuhan. Tapi penuh dengan doa, saudara, tidak boleh sombong, karena di sini perintah Tuhan. Tangan seorang pun tidak boleh merabanya, sebab pastilah ia dilempar dengan batu atau dipanai sampai mati. Baik binatang, baik manusia, ia tidak akan dibiarkan hidup. Hanya apabila sangkala berbunyi panjang, barulah mereka boleh mendaki gunung itu. Lalu turunlah Musa dari gunung itu mendapatkan bangsa itu. Disuruhnyalah bangsa itu menguduskan diri, dan mereka mencuci pakaiannya. Jadi mau datang kepada Tuhan sampai detik ini, mari kita hidup kudus, saudara, ya. Mencuci pakaian, kehidupan kita harus cuci, harus kita benar, ya, karena Tuhan itu maha kudus, tidak boleh sembarangan, saudara, ya. Harus kita benar, ya, oleh firman Tuhan. Maka kata Musa kepada bangsa itu, bersiaplah menjelang hari yang ketiga, dan janganlah kamu bersetubuh dengan Tuhan. Tidak boleh hidup kotor, harus hidup kudus dari Tuhan, ya. Dan terjadilah pada hari ketiga, pada waktu terbit fajar, ada guru dan kilat dan awan padat di atas gunung, dan bunyi sangkakala yang sangat keras, sehingga gemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan. Lalu Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan untuk menjumpai Allah, dan berilah mereka pada kaki gunung. Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap, karena Tuhan turun ke atas di dalam api. Asapnya membungu seperti asap dari dapur, dan seluruh gunung itu gemetar sangat. Oh, Tuhan itu penuh dengan kemuliaan. Bagaimana saudara kalau bayangkan kalau Tuhan tidak menjadi dirinya seperti Yesus, manusia tidak bisa jumpa dengan Tuhan. Tapi melalui pengorbanan Tuhan Yesus, Yesus lahir untuk kita karena dia Allah, menjadi manusia itu nama Yesus, sehingga kita punya kasih karunia, terima kasih karunia Tuhan, terima anugerah keselamatan yang datang. Oleh itu mari kita meresponi dengan setia sama Tuhan. Ayat 19, bunyi sangkal nama kian keras, berbicara Musa, lalu Allah menjawabnya dalam guru. Lalu turunlah Tuhan ke atas gunung Sinai, ke atas puncak gunung itu. Maka Tuhan memanggil Musa ke puncak gunung itu, dan naiklah Musa ke atas. Coba kalau saudara bayangkan Tuhan itu penuh dengan kemuliaan Tuhan. Tak bisa saudara kita melihat, kita matahari ciptaan Tuhan aja buta kita. Kalau seandainya ada 1 jam kuat, jam 12, jam 1 siang waktu panasnya terik matahari, kita menengah ke atas, kita lihat matahari dengan mata terbuka lebar. Tidak kuat saudara. Apalagi mau ketemu Tuhan, karena Tuhan itu maha kudus. Maka pentingnya kita untuk selalu dekat dengan Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, turunlah, peringatkanlah kepada bangsa itu, supaya mereka jangan menembus mendapatkan Tuhan hendak melihat-lihat, sebab tentulah banyak dari mereka akan binasa. Pasti binasa, tidak mampu karena manusia berdosa kepada Tuhan. Juga para imam yang datang mendekat kepada Tuhan haruslah menguduskan dirinya, supaya Tuhan jangan melanda mereka. Harus kudus, ingat ya sudah. Melalui firman Tuhan kita belajar harus kudus di hadapan Tuhan. Lalu berkata Musa kepada Tuhan, tidak akan mungkin bangsa yang mendaki gunung Sinai, sebab engkau sendiri telah memperingatkan kepada kami. Demikian, pasanglah batas keliling gunung itu, dan nyatakan itu kudus. Oh, kita hidup tidak boleh sembarangan. Kalau kita hidup kudus baru berkenan. Kalau tidak kudus tidak bisa sudah. Karena ini firman Allah. Lalu Tuhan berfirman kepadanya, pergilah, turunlah, kemudian naiklah pula engkau beserta Harun. Tapi para imam dan rakyat tidak boleh menembus untuk mendaki menghadap Tuhan, supaya mereka jangan dilandanya. Ada 5 yang terakhir. Lalu turunlah Musa mendapatkan bangsa itu, dan menyatakan hal itu kepada mereka. Amin. Demikian firman Tuhan setelah kita baca Keluaran 19 ayat 1 sampai 25, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua diberkati Tuhan. Mari di sini kita belajar, biar kita mau hari demi hari kita kudus di hadapan Tuhan, karena Tuhan itu maha kudus, maha mulia. Dan kedua,
kita mau taat kepada firman Allah. Tujuan Musa naik ke Gunung Sinai, dikasih firman Allah kepada Musa untuk disampaikan kepada Musa. Demikian kehidupan kita sampai detik ini. Mari hiduplah di dalam firman Allah. Tanpa kekudusan, kata Ibrani 12:14, tidak bisa melihat dengan Tuhan. Dan melalui firman-firman yang kita dengar, mari kita membuat kita berpengertian, berhikmat, dan kita komit. Tuhan, aku mau turut Engkau, aku mau setia, aku mau taat, aku cinta Yesus. Tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Dan rajin baca Alkitab, dan rajin menjadi pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua, hari ini hari Minggu, marilah kita beribadah kepada Tuhan, memujiakan Tuhan, dengarkan firman Allah, supaya hidup kita makin bertumbuh, makin dewasa, hidup kita layak berkenan kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Ya, perjanjian di dalam Alkitab, itulah firman Tuhan. Amin, haleluya. Ya, pasal ayat baris, oh aku punya, aku cinta firman-Mu Bapa. Ku selalu berharap cintanya pada Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Dia perjanjian di dalam Alkitab, itulah firman Tuhan. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Amin, haleluya. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara semua diberkati Tuhan. Semua beribadah kepada Tuhan minggu hari ini, minggu yang pertama. Biar kita komit dengan Tuhan setia sampai mati. Setia kata berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada Tuhan. Selamat kita berjumpa dengan Yesus. Tuhan memberkati. Tuhan bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Amin. Haleluya.